Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa CTV Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pagi ini kita masih diberikannya kesehatan, diberikannya kesempatan, dan tentu nikmat yang paling besar adalah nikmat kita adalah sebagai muslim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa CTV Allah muliakan, pagi ini bersama Abati Seraya, ya, Syekh Muhajir, kita akan berbicara tentang santri. Ini berkenaan dengan sudah semakin dekat dengan Hari Santri 22 Oktober. Maka pada hari ini 20 Oktober kita berbicara tentang santri ideal antara peluang dan tantangan. Nah, para pemirsa CTV Allah muliakan, bila kita baca kitab Ta'limul Muta'allim tulisan dari Syekh Az-Zarnuji dan juga disyarah oleh Syekh Ibrahim bin Ismail, kita akan melihat kriteria-kriteria santri ideal itu, yang dalam bahasa saya kita bisa sebut dengan 4 kriteria. Yang pertama adalah berbudi tinggi, yang kedua adalah berbadan sehat, yang ketiga adalah berpengetahuan luas, dan keempat adalah berfikir bebas. Inilah kriteria-kriteria yang saya pahami dari kitab yang ditulis oleh Syekh Az-Zarnuji, itu kitab Ta'limul Muta'allim yang disyarah oleh seorang pensyarah yaitu Syekh Ibrahim bin Ismail. Nah, saya di sini akan menyebutkan teks kitab dari Syekh Zarnuji tersebut, yaitu Ta'limul Muta'allim halaman 13, ya. Kita akan coba diskusikan dengan Syekh Muhajir atau Abati Seraya. Nah, di sini saya akan menyampaikan halaman 13, yaitu ucapan dari Imam Abu Hanifah yang disyarah oleh Syekh Ibrahim bin Ismail. Wa qala Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, wajadtuhu ay Hamad bin Abi Sulaiman Syekhana. Ini terus disebut sifat-sifat dari gurunya. Setelah itu, setelah beliau menyebut sifat-sifat dari guru tersebut, beliau katakan, kuntu thabitan inda ustadi Hamad bin Abi Sulaiman wa ma taraktu suhbatahu abadan fasirtu nabitan wa namiyan kama yanmun nabat hinan fahinan hatta balaghtu ila hadhihi al-martabah wa hiya martabatul ijtihad. Nah, kata Al-Imam Abu Hanifah, salah seorang dari imam yang 4 dalam fikih kita, fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, aku tetap bersama dengan guruku yaitu Hamad bin Abi Sulaiman, dan aku tidak pernah meninggalkan beliau selama-lamanya, ya, sehingga aku tumbuh berkembang. Nah, ini beliau bahasakan, sehingga aku tumbuh berkembang sebagaimana tumbuh berkembangnya tanam-tanaman. Bagaimana tumbuh berkembangnya tanam-tanaman itu? Hinan fahinan. Jadi sedikit demi sedikit, ya, dari waktu ke waktu, hatta balaghtu ila hadhil martabah wa hiya martabatul ijtihad, sehingga saya sampai ke martabat ini, ke posisi ini, yaitu posisi ijtihad, menjadi seorang mujtahid. Jadi pendidikan yang dilakukan oleh guru beliau itu, yaitu Hamad bin Abi Sulaiman, adalah membuat Imam Abu Hanifah itu menjadi seorang mujtahid kelak. Nah, itulah bahasa yang saya gunakan tadi, berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikir bebas. Nah, kita bisa lihat dari contoh yang lain yang disebutkan oleh ulama-ulama Melayu kita. Misalnya oleh Syekh Daud Fatwani dalam kitab Aqidatun Najin. Saya tidak ingin menyampaikan kisahnya karena para pemirsa juga sudah membacanya dalam kitab ini. Saya cuma ingin memberikan rujukannya. Rujukannya ada di halaman 13. Itu cerita halaman 13 sampai 14. Itu cerita Abu Hanifah yang berdebat dengan seorang ateis, Dahri, ya, bahasa kitabnya Dahri. Sampai sekian banyak ulama-ulama di saat itu sulit untuk menjawab tantangan debat dari Dahri, tapi ternyata Abu Hanifah yang saat itu belum mujtahid, masih kecil, tetapi beliau bisa mendebat ad-Dahri itu. Nah, ini satu pendidikan yang luar biasa yang melahirkan ulama-ulama semacam Abu Hanifah. Dan mudah-mudahan pesantren-pesantren kita di Aceh juga bisa mencontoh model pendidikan semacam mujtahid-mujtahid dahulu. Nah, bagaimana pandangan Abati terhadap persoalan ini? Barakallahu fiik. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam Iya. wa ala alihi wa ashabihi linabi'ul ulumi wal hikam. Amma ba'du. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan pada pagi yang mulia ini di hari Jumat yang barakah ini. Berkenaan dengan bahwa tema kita hari ini tentang santri, Iya. dan kita tahu bahwa tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Betul. Sebelum saya jawab itu, saya Iya, akan iya. menguraikan sedikit. Baik, silakan. Sababul wurudnya Ya. Kenapa tanggal 22 Oke. November dijadikan sebagai Hari Santri Nasional. Oke, baik. Semuanya bermula dari yaitu yang disebut dengan resolusi jihad Oh ya. dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hmm. di Surabaya pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Oke. Ketika itu tentara Belanda sudah masuk ke Indonesia dengan nikahnya, membonceng sekutu dan sebagainya, mengacaukan kembali pemerintahan. Di sana dibuat resolusi jihad. Waktu itu seluruh ulama-ulama di Pulau Jawa berkumpul di Surabaya, yang itu tadi disponsori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Iya. Di sana mereka meminta dua hal pada deklarasi tersebut. Yang pertama, meminta kepada pemerintah Indonesia pada waktu itu, memang sudah merdeka waktu itu, untuk tegas dalam dalam mengusir penjajah. Jangan lagi diberikan peluang. Iya. Jangan lagi diberikan kesempatan mereka masuk di Indonesia. Baik. Kemudian yang kedua, meminta pemerintah mengeluarkan deklarasi jihad fisabilillah, yang sifatnya fisabilillah, untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dan juga tegaknya agama Islam. Betul. Nah, itu. Jadi itu sejarahnya, sehingga pada tanggal itu hari ini pemerintah Republik Indonesia saya ini barangkali ini yang pertama diadakan Hari Santri Nasional. Betul. Yang sesungguhnya sebenarnya perjuangan santri itu bukan hanya pada hari itu saja, malah jauh waktu sebelum merdeka dulu. Betul. Masa Belanda, santri-santri bersama ulama-ulama pesantren, ulama-ulama daya sudah berada di front terdepan dalam melawan penjajah. Betul. Itu kita sudah maklum bersama, sehingga kemerdekaan negara ini adalah sangat, ulama dan para santri sangat punya andil yang sangat besar. Betul. Itu alhamdulillah, mudah-mudahan tema hari ini sangat barakah. Amin ya Allah. Dengan menyongsong Hari Santri tersebut, dan mudah-mudahan juga kita melihat bagaimana prospek santri ke depan. Betul. Kemudian apa yang disampaikan tadi masalah isi kandungan kitab Ta'alim Muta'alim. Memang kitab ini kitab akhlak, kita katakan. Betul. Yang kalau dayah di Aceh itu hampir menjadi kitab wajib. Betul. Ya, semua dayah, pengalaman saya dulu waktu masih jadi santri juga, kami belajar kitab itu, walaupun sekarang sudah lupa isinya. Iya. Kami diwajibkan belajar kitab. Betul. Karena kita tahu kalau di Aceh khususnya, dayah-dayah di Aceh itu kan bermazhab Syafi'i. Betul sekali. Jadi saya menyangka dulu Ta'alim ini adalah ulama pengarangnya Arzan Nurji itu mazhab Syafi'i. Iya. Rupanya beliau bermazhab Hanafi. Betul. Iya. Saya tahunya tidak dikasih tahu sama guru, tapi waktu saya baca-baca sendiri, saya lihat kenapa yang banyak diambil pendapat Al-Ahnaf atau Hanafiyah, ulama-ulama Hanafi. Tidak muncul di situ nama ulama-ulama Syafi'iyah. Iya. Kemudian lama-lama saya lihat, rupanya bermazhab Hanafi. Iya. Dan tentunya guru-guru kita dulu juga sudah tahu itu. Betul. Namun intinya bahwa tidak ada masalah, karena ini adalah kitab akhlak, Iya. bukan kitab fikih. Iya. Jadi ini lintas mazhab ini.
Iya, iya, iya. Semua mazhab bisa mempelajarinya. Betul, betul. Kita pun juga bisa mempelajari fikih mazhab Hanafi boleh. Betul, betul. Untuk wawasan kita kan. Betul, betul. Ya. Jadi terhadap apa tadi yang Ustaz sampaikan bahwa seorang santri harus apa tadi yang pertama? Nah, ini bahasa yang saya gunakan, berbudi tinggi, Berbudi tinggi. berbadan sehat, Ya. berpengetahuan luas, Ya. berpikir bebas. Oke, kita Apakah diskusikan. bahasa-bahasa ini bisa digunakan untuk santri atau bagaimana? Ya, yang pertama saya pikir itu memang sangat penting. Al-adabu fauqal ilm. Oke. Ya, berbudi luhur ya. Ya, jadi adab itu di atas ilmu. Seandainya kita harus memilih, umpamanya ini ada orang berilmu tidak beradab. Ada orang beradab tapi kurang berilmu. Kita milih ini saja dulu. Oke. Kenapa? Karena kalau kita katakan bahwa seorang berilmu dalam pelaksanaan kehidupan sehari-harinya, kalau dia tidak ada adab, berbudi luhur tadi, maka justru menjadi menjadi bumerang bagi dia sendiri dan juga bagi masyarakat. Baik, Abati kita lanjutkan, kita ikuti dulu pesan-pesan Insyaallah. berikut ini. Insyaallah.